Halo, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata Kaisar Jianwen yang mencatat siklus dan rahasia seksual para selirnya. Mau tahu gimana ceritanya? Yuk kita bahas. Bayangkan, Anda adalah seorang kaisar. Anda memiliki kekuasaan mutlak, ribuan selir, dan akses pada kekayaan yang tak terhitung. Apa yang akan Anda lakukan pada waktu itu? Seorang kaisar biasanya akan fokus pada pertahanan, perbatasan, reformasi agraria, atau pembangunan proyek besar. Kaisar Jianwen dari dinasti Liang abad ke-6 Masehi memilih proyek yang jauh lebih aneh, jauh lebih intim, dan jauh lebih rahasia. Ia bukanlah kolektor artefak kuno, melainkan kolektor informasi. Ia terobsesi untuk mendokumentasikan setiap desahan para selirnya, setiap detail siklus, dan setiap rahasia pribadi dari kehidupan seksual para wanita yang ada di istananya. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang intelektual mengubah tahtanya menjadi sebuah perpustakaan hasrat, dan bagaimana obsesinya yang akhirnya terkubur dalam tragedi. Jadi gini ceritanya. Sang penyair dan obsesi yang berkembang. Sejak muda, Xiao Gang, nama aslinya Jianwen, dikenal sebagai sastrawan berbakat. Ia adalah seorang pangeran yang cerdas, yang memimpin istana menuju puncak kebudayaan dan seni, namun kecintaannya pada detail dan keindahan mulai mengarah pada obsesi yang tak sehat. Ia mempelopori gaya puisi baru, yang dikenal sebagai Yutai, atau Istana Giok. Puisi-puisi ini menolak metafora yang halus. Sebaliknya, mereka secara eksplisit membahas kecantikan sensual para selir, pakaian tembus pandang mereka, dan momen-momen intim di kamar tidur. Tidak puas hanya dengan mengagumi, Jianwen mengeluarkan perintah aneh. Seluruh wanita istana dari permaisuri hingga dayang didorong bahkan diwajibkan untuk menuliskan puisi-puisi yang sangat sensual, yang berfokus pada pengalaman dan hasrat pribadi mereka sendiri. Ini adalah langkah pertama Jianwen dalam mengubah istananya menjadi laboratorium studi seksual. Katalog intim di balik dinding istana. Puisi hanyalah pintu masuk atau kedok. Obsesi Jianwen yang sesungguhnya adalah membuat sebuah katalog. Ia ingin mencatat, mengarsipkan, dan mengumpulkan segala sesuatu. Kaisar ini tidak hanya mengoleksi puisi, ia menjadi kaisar katalog intim secara pribadi di ruangan rahasia. Ia mencatat setiap detail tentang wanita-wanita istananya. Ia mendokumentasikan, misalkan seperti siklus biologis, kapan mereka mengalami menstruasi, dan kapan siklus kesuburan mereka. Kedua, pakaian dalam. Jadi dia mau tahu jenis sutra atau desain atau warna pakaian yang dikenakan di bawah jubah mereka. Yang ketiga adalah pengalaman. Detail-detail intim tentang tidur mereka, kebiasaan, hingga setiap nuansa pengalaman seksual di istana. Waduh. Koleksinya menjadi arsip terperinci dan tak tertandingi tentang kehidupan seksual seluruh istananya. Ia melihatnya sebagai sebuah pencapaian sastra dan akademis. Sebuah upaya untuk mendokumentasikan hasrat manusia secara utuh. Namun bagi orang lain, ini adalah pengintaian obsesif yang dilakukan oleh seorang penguasa tertinggi. Akhir tragis sang kolektor. Ironisnya, saat Jianwen tenggelam dalam proyek senangnya yang berfokus pada kesenangan duniawi, dunia politik di luar istana runtuh. Pada tahun 548 Masehi, Panglima Perang Hao Jing memberontak dan berhasil menguasai ibu kota. Kaisar Jianwen yang terobsesi dengan sastra dan hasrat itu digulingkan, dilucuti kekuasaannya, dan dijebloskan ke penjara. Kekuatan yang ia gunakan untuk memuaskan obsesinya kini hilang total. Hao Jing yang tidak tertarik pada puisi sensual tersebut merasa kaisar yang terpelajar itu masih berbahaya. Pada tahun 551 Masehi, Jianwen dicekik hingga tewas di dalam selnya. Nasib koleksi sastra erotis
dan catatan pribadinya yang sangat besar itu tidak ada yang tahu pasti. Kemungkinan besar sebagian besar gulungan dan buku itu hancur dalam kekacauan perang dan jatuhnya dinasti. Maka koleksi hasrat terlarang yang ia kumpulkan dengan susah payah itu lenyap seketika bersama dengan nyawa sang kolektornya. Ia dikenal sebagai kaisar yang aneh, salah satu yang paling cerdas, namun juga yang paling terobsesi secara nyeleneh dalam sejarah Tiongkok. Demikianlah kisah kita kali ini. Gimana pendapatnya teman-teman soal kaisar yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di like dan komen, dan juga di subscribe jika suka dengan videonya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye, assalamualaikum.